Victor sedang tersenyum, membayangkan dirinya mengawal sang lady. Besok aku akan melihat malaikatku, pikirnya penuh harap. Dennis yang memperhatikan mengernyit. Victor, kamu benar-benar baik-baik saja? Tentu saja. Victor memang senang menjadi pusat perhatian, dan Dennis mengira bahwa rekannya itu akan kecewa karena didiskualifikasi dari kontes berburu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Victor terlihat sangat gembira. Kekhawatiran mulai menyelimuti pikiran Dennis. Apa dia kehilangan akal karena terlalu syok? Meskipun Victor sering bertingkah konyol, Dennis tetap saja peduli. Mereka telah berteman cukup lama. Victor, jujur saja padaku. Kalau kamu benar-benar ingin ikut kontes, aku bisa. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku tidak mau ikut. Dennis menghela nafas. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang merepotkan. Tapi saat itu jendela terbuka. Setelah melihat siapa yang masuk, Dennis langsung membungkuk. Yang mulia, selamat datang kembali. Dennis yakin sang putra mahkota baru saja kembali dari kunjungannya ke kediaman keluarga Floyan. Tapi wajahnya tampak muram. Apa sesuatu telah terjadi? Putra mahkota lalu menatap Victor. Alasan aku tidak mengikut sertakanmu dalam kontes berburu adalah karena ada misi penting yang harus kamu jalankan. Senyum di wajah Victor langsung menghilang. Misi yang mulia? Apa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Putra mahkota menjawab pelan. Ini adalah misi pengawalan, tapi kamu tidak boleh sampai ketahuan oleh orang yang kamu awasi. Dennis mengangkat kepala untuk menatap Max. Biasanya, sang putra mahkota terlihat dingin seperti es. Namun kali ini ia tampak sedikit khawatir dan gelisah. Mungkin dia ingin Victor mengawal Lady Floyan? Itu masuk akal, mengingat sang kaisar sudah sempat membahas wanita itu dengan putra mahkota. Ditambah lagi, tampaknya kaisar bekerja sama dengan keluarga Hessen. Namun, Max berkata, kawal adikku Beatrice selama kontes berburu. Baik Victor maupun Dennis terkejut mendengar perintah tersebut. Tapi yang mulia, memotong keluhan Victor, Dennis berkata, Victor memang salah satu kesatria terbaik Anda. Dia pasti bisa menjalankan perintah Anda dengan sempurna. Tapi sulit untuk memahami kenapa Anda menugaskan mengawal sang putri, bukan Lady Sapu Tangan. Max menyeringai dan menatap Victor. Meski tampangnya begitu, kemampuannya setara dengan Mikhail. Dia cukup bisa diandalkan. Meski terkadang sembrono, Victor adalah pendekar pedang berbakat, salah satu dari 3 bawahan terbaik Max. Kalau dia mengawal Beatrice, maka dia juga tidak akan punya pilihan selain melindungi Lady Sapu Tangan. Meski cerdas, Beatrice adalah gadis yang kurang hati-hati. Dia terlalu mencolok. Dia sudah mengirim surat terbuka dan bahkan melakukan kunjungan resmi ke kediaman keluarga Arlo. Bisa dibilang, hubungan persahabatan antara sang putri dan Jubilian sudah diketahui oleh seluruh kalangan bangsawan. Tentu saja, Max tidak berniat menyalahkan Beatrice karena bersikap ceroboh. Fakta bahwa Beatrice memiliki hubungan dekat dengan Jubilian pasti sudah sampai ke telinga kaisar. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Max adalah kemungkinan Jubilian terlibat dalam rencana licik sang kaisar. Dia memang belum mengetahui apa yang direncanakan Mikhail dan kaisar, tapi dia yakin semuanya berkaitan dengan sang putri. Max teringat pada ucapan Jubilian. Dia masih gemetar karena marah setiap kali memikirkan sang permaisuri. Tapi terlepas dari itu, Beatrice adalah... Ya, aku tidak membencinya lagi. Max menoleh pada Victor dan membuka mulutnya. Victor, pertaruhkan nyawamu untuk melindungi sang putri dan teman-temannya. Sekalipun Victor agak lamban ketika mendengar bahwa ia juga harus melindungi teman-teman sang putri, ia bisa menebak siapa sebenarnya Lady Sapu Tangan itu. Victor menelan ludah dengan gugup. Kalau Lady Sapu Tangan itu Lady Floyan, yang mulia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saat itu Victor pun diliputi ketakutan. Aku percaya padamu. Tambahan kalimat dari sang putra mahkota membuat rasa bersalah Victor semakin berat. Kini dia benar-benar merasa tertekan.
Aku tidak tahu harus memberinya hadiah apa. Beatrice sedang memikirkan apa yang bisa ia berikan sebagai hadiah kedewasaan untuk Jubilian. Wajahnya segera berkerut. Mikhail dan Kaisar sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Haruskah aku menjauh dari Jubilian? Dia sebenarnya sudah memutuskan untuk menjauh, bahkan telah meminta salah satu kesatria Maximilian untuk melindungi Jubilian. Namun tetap saja Beatrice merasa pahit. Tidak ada yang melindungiku. Aku harus melindungi diriku sendiri. Ibunya, sang permaisuri, sudah tidak memperdulikannya lagi. Lebih parahnya, sebagian besar pelayan putri adalah orang-orang yang setia pada ibunya. Tidak ada yang bisa ia percaya. Tapi Beatrice tidak putus asa. Tidak masalah, aku akan dibutuhkan dalam rencana Kaisar dan Mikhail. Mereka tidak akan menyingkirkanku dalam waktu dekat. Saat Beatrice mencoba menenangkan dirinya sendiri, seseorang menyela pikirannya. Yang mulia putri, yang mulia putra mahkota datang menemui Anda. Beatrice menghela nafas mendengar suara pelayannya dari balik pintu. Kurasa dia datang untuk memperingatkanku agar menjauh dari Jubilian. Begitu pintu dibuka, ia disambut oleh seorang pria dengan baju zirah yang familiar. Jangan-jangan, ini bukan kesatria bodoh yang bernama Victor itu kan? Pria itu melepaskan helmnya. Kali ini ternyata Maximilian sendiri. Ekspresinya serius dan ia berbicara dengan nada rendah. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Beatrice mengangguk. Aku tahu, aku tidak akan mendekati Jubilian saat perburuan nanti. Tidak, Max memotong ucapannya, menatap langsung ke matanya, ia melanjutkan. Tetaplah dekat dengan Jubilian. Kenapa? Beatrice mengernyitkan dahi, tidak mengerti mengapa dia berkata seperti itu. Aku akan mengirim kesatria untuk mengawalmu besok. Pengawal? Max mengangguk. Ya, Kaisar dan Permaisuri tidak akan curiga. Itu akan terlihat seperti tradisi, karena ini adalah acara resmi. Beatrice mengerti maksudnya dan mengangguk. Aku mengerti, pengawalnya bukan untukku, tapi untuk Jubilian. Beatrice memang khawatir jika Jubilian terlibat dalam intrik ini. Tapi kini, dia merasa lega karena Max sudah menyiapkan pengawal untuknya. Aku tidak ingin ada yang salah. Jadi, aku harus menjelaskan apa yang terjadi dengan Victor. Apapun alasannya, Beatrice merasa ia telah melakukan kesalahan karena mengancam salah satu bawahan kakaknya. Beatrice hendak mengatakan yang sebenarnya dan meminta maaf kepada Max ketika pria itu berkata, "Jangan khawatir, kau dan dia akan aman." Matanya bergetar. Beatrice menatap kakaknya dengan tatapan tak percaya. "Kau memilihkan pengawal untukku? Jangan salah paham, karena lebih mudah bagimu untuk melindungi Jubilian." Tepat saat Beatrice hendak membalas dengan terus terang bahwa ia tahu itu akan terjadi, dan Jubilian memintaku untuk melakukannya. Mendengar kata-kata itu, ada sesuatu yang menggelitik di dalam dada Beatrice. Ia mengira bahwa karena ayah dan ibunya telah berpaling darinya, ia harus menyelesaikan krisis itu sendirian. Namun saat ia mendengar bahwa saudara tirinya yang sangat ia benci akan melindunginya atas permintaan Jubilian, ia merasa anehnya tercekat dan perasaan panas muncul di bawah lehernya. Kupikir aku sendirian, tetapi ternyata tidak. Saat dia menyadari fakta itu, matanya terasa panas. Pada saat itu, Maximilian mengeluarkan sapu tangan. Ini, segala prasangkanya terhadap kakak tirinya menguap saat Maximilian menawarkan sapu tangan itu dengan sikap yang tak terduga. "Oh, terima kasih." Beatrice nyaris mengambilnya, tapi Maximilian malah membukanya. Sebuah sulaman berbentuk naga yang terlihat sangat sederhana langsung menarik perhatiannya. "Apa ini? Anak kecil yang bikin ya?" Gerutu Beatrice dengan kesal karena Max belum juga menyerahkan sapu tangan itu. "Itu hadiah dari Jubilian," kata Max sambil tersenyum. "Oh, pantas saja." Sulamannya terasa penuh ketulusan. Beatrice buru-buru mengkoreksi ucapannya, tapi ekspresi Max tetap masam. Semoga dia nggak ngadu ke Jubilian soal komentarku tadi, pikirnya sambil melirik kakaknya. Aku akan menang besok. Ucapan tiba-tiba itu membuat dahi Beatrice sedikit berkerut.
Masih menatapnya, Maximilian mengangkat salah satu sudut bibirnya. Jadi, kau duduk manis saja dan jangan kemana-mana. Eh, kenapa dia mendadak nyuruh-nyuruh? Beatrice yang tadinya merasa terharu langsung kesal karena ucapannya. Ia menggertakkan gigi. Keluar dari kamarku. Setelah Max pergi, Beatrice mendesah kesal. Ia lalu menjatuhkan tubuhnya ke ranjang. Amarahnya mulai mereda dan ia teringat ucapan Maximilian tadi. Senyum tipis terukir di wajah Beatrice. Tapi aku juga lega. Ia pun berdoa dalam hati agar kompetisi berburu esok berjalan tanpa masalah. Bagaimana kondisi binatang yang akan digunakan besok? Tanya sang kaisar. Konpi Rex menaikkan sebelah alis. Yang mulia, lebih baik Anda lihat sendiri. Kaisar dan sang kon pun turun ke ruang bawah tanah, dan suara auman binatang menggema di sana. Biasanya, sang kaisar akan ketakutan dan langsung kabur, tapi kali ini dia tetap tenang. Sepertinya binatang itu masih sehat. Saat kaisar mendekat, makhluk serigala besar itu justru mundur ketakutan. Kaisar memandang bunga berwarna perak di tangannya, lalu tersenyum licik. Sungguh luar biasa. Makhluk ajaib seperti ini bisa tunduk hanya karena setangkai bunga kecil. Konpi Rex mengangguk. Saya juga terkejut yang mulia. Kaisar menatap sang kaun dengan curiga, lalu menggeleng. Ya, tidak masalah dari mana ia mendapatkan makhluk ini. Yang penting sekarang, makhluk itu ada di tanganku, dan aku tahu cara mengendalikannya. Sambil membayangkan wajah Mikhail dan Beatrice, sang kaisar menyeringai. Aku tidak sabar menantikan kejutan besok. Hari kompetisi berburu akhirnya tiba, dan aku merasa sangat lelah. Tidak seperti pesta dansa yang biasanya diadakan di malam hari, acara ini digelar sejak pagi. Karena itu, aku harus bangun sangat pagi untuk bersiap-siap. Semoga hari ini tidak terjadi apa-apa. Batinku, Lord Elios, semoga hari ini dia tidak menyapa atau memperhatikanku. Dan semoga dia juga tidak memenangkan lomba. Aku menghela nafas panjang dengan hati yang resah. Melihat itu, Marilyn yang sedang memakaikan topi di kepalaku berkata, "Jangan khawatir, Lady. Jika kekasih Anda menjadi bagian dari keluarga Dog, maka tahun depan ia pasti bisa mengikuti perlombaan berburu." Kudengar beberapa keluarga bangsawan menyewa tentara bayaran, namun keluarga kami tidak pernah melakukan hal semacam itu. Selain karena ayah tidak ingin menarik perhatian kaisar, mungkin juga karena rasa bangga sebagai keluarga ahli pedang terkuat di kekaisaran. Marilyn tampaknya mengira aku menghela nafas karena kecewa Max tidak bisa mengikuti lomba berburu. Dia bahkan sudah membayangkan Max menjadi menantu keluargaku ya. Membayangkan putra mahkota menjadi menantu di keluargaku, hanya dengan membayangkannya saja membuatku ingin tertawa. Aku pun tersenyum memandang Marilyn, lalu teringat sesuatu dan bertanya, "Oh, Marilyn, apa kamu berhasil menemukan bunga yang kumaksud?" Mendengar pertanyaanku, ia menggelengkan kepala. "Bunga yang Anda maksud ternyata sangat langka, Lady." Mendengar itu, aku menghela nafas lagi. Ya, wajar saja. Itu bunga yang konon memiliki efek menenangkan untuk makhluk iblis. Tidak mungkin mudah ditemukan. Kekecewaanku hanya berlangsung sesaat. Aku kemudian tersenyum kepada Marilyn yang tampak cemas memperhatikan gelagatku. "Terima kasih. Sebenarnya bunga itu tidak benar-benar penting. Aku hanya penasaran saja. Jadi kamu tidak perlu memikirkannya." Sambil berkata demikian, aku menghela nafas pelan. Benar juga. Toh bunga itu hanya untuk jaga-jaga saja. Lagi pula, Max tidak akan melakukan hal buruk dengan makhluk iblis itu. Aku mencoba menenangkan keresahan yang perlahan muncul dari dalam diriku. Saat itu terdengar suara ayah dari luar kamar. "Jubilian, apa kau sudah siap?" Tidak kusangka ayah akan naik sendiri ke atas tanpa menunggu di bawah. Aku segera berdiri tergesa-gesa dan menjawab, "Ya, aku akan segera keluar." Ketika Max tiba di lokasi perburuan, para peserta sudah berbaris rapi, bersiap untuk memulai kompetisi. Entah kenapa, semua orang tampak begitu bersemangat, gumam Max. Menanggapi itu,
Dennis mengangguk dan menjawab, "Maklum saja, ini adalah perlombaan berburu pertama dalam beberapa tahun terakhir." Kemudian Dennis menambahkan dengan suara lebih pelan, "Selain itu, ini juga kesempatan untuk menjatuhkan keluarga bangsawan yang berpangkat lebih tinggi." Begitu kata-katanya selesai, pengumuman masuk terdengar dari pengeras suara. Para peserta dari keluarga Duke Elios akan segera memasuki arena. Max langsung menatap tajam ke arah Fredericks. Dasar bajingan sialan. Frederick yang berdiri dengan wajah serius berkata pada para kesatrianya, "Aku percaya pada kemampuan kalian. Lakukanlah yang terbaik." Teriakan semangat dari para kesatria pun menggema setelahnya. "Untuk kemenangan Duk Muda!" Para kesatria dari keluarga bangsawan lain yang menyaksikan pemandangan itu tampak suram, seolah semangat mereka langsung meredup. Bisa dikatakan, satu-satunya kelompok yang tidak terintimidasi hanyalah para kesatria pribadi dari putra mahkota. Sepertinya memang benar, seperti rumor yang beredar, pewaris keluarga Elios sangat disegani, ujar Dennis. Max menggertakkan giginya mendengar itu, lalu menatap tajam para kesatria dan berkata, "Apa yang kukatakan tentang kekalahan di medan perang? Dengan zirah hitam dan suara dingin yang tajam, putra mahkota bagikan dewa maut yang turun ke bumi." Para kesatria pengawalnya menelan ludah sebelum serempak menjawab, "Hanya ada kematian." Mendengar pekikan penuh tekad itu, Max tersenyum kecil dan berkata dengan suara yang menggetarkan, "Aku hanya berharap kalian tidak melupakan itu." Para kesatria pribadi putra mahkota merasakan firasat kuat. Jika mereka kalah hari ini, mungkin benar-benar akan meregang nyawa di tangan pemimpin mereka sendiri. Maka tak lama kemudian, terdengarlah teriakan penuh semangat untuk bertahan hidup. Sorakan yang begitu penuh semangat bahkan terdengar nyaris putus asa, membuat bukan hanya para peserta dari pihak lain, melainkan juga para penonton. Luar biasa, mungkin karena mereka telah mengalami pertempuran sungguhan, semangat mereka benar-benar berbeda. Di saat semua mata tertuju pada mereka, Beatrice yang mengamati dalam diam hanya bisa menghela nafas panjang. Dasar bodoh, haruskah segalanya diperlihatkan secara terang-terangan begitu? Tiba-tiba, suara keras menggema dari belakang Beatrice. Wah, semuanya tampan sekali. Karena suara Victor yang lantang itu, perhatian seluruh orang langsung tertuju ke arah di mana sang putri berada. Beatrice merasa wajahnya langsung memanas. Kenapa harus orang ini yang menjadi pengawalku? Memang wajahnya masih bisa dimaafkan, tapi sikap dan ucapannya yang sembrono dan tidak tahu tata krama membuat Beatrice hampir menyesal pernah menyuruhnya melindungi Jubilian di masa lalu. Benarkah dia mampu melindungi kami dengan baik? Sambil berusaha menenangkan dirinya, Beatrice dikejutkan oleh suara trompet yang menggema. Para peserta dari keluarga Dufloyen memasuki arena. Seorang pembawa panji membawa bendera yang melambangkan keluarga Floyen masuk ke dalam arena. Menyusul di belakangnya, para kesatria mengenakan zirah yang dihiasi lambang keluarga Floyen. Melihat pemandangan itu, kerumunan langsung berseru kagum. Wah, sungguh luar biasa, sungguh berbeda dari yang lain. Langkah mereka yang serempak dan penuh kedisiplinan membuat semua orang terpana. Inilah definisi sejati dari pasukan pedang. Akhirnya, langkah para kesatria itu berhenti. Seorang pemuda berwajah tampan yang berjalan paling depan menatap tajam para kesatria yang berada di belakangnya dan berkata, "Jangan pernah lupakan betapa beratnya beban dari pedang kalian dan siapa tuan yang kita layani." Begitu kalimat itu selesai, para kesatria dengan gerakan serempak dan disiplin menghunus pedang mereka. Pemimpin mereka, Geraldine, berseru dengan lantang, "Demi Tuan kita, Sang Pahlawan Agung, dan demi lady kita tercinta, berikan seluruh kekuatan kalian. Mengerti?" "Siap, demi kejayaan Floyen." Geraldine kemudian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Para kesatria berdiri membentuk lingkaran, mengarahkan ujung pedang yang berkilau ke satu titik yang sama. Pemandangan itu begitu mengesankan. Beatrice yang menyaksikan semuanya merasa kagum. Memang pantas disebut keluarga bangsawan ahli pedang. Floyen benar-benar luar biasa. Namun kekaguman itu langsung terusik oleh suara nyinyir dari belakang.
Dasar tukang pamer. Beatrice mengernyit dan menoleh ke belakang, menemukan Victor yang mengangkat bahu sambil berkata, "Benar kan? Aku hanya jujur." Berbeda dari Victor, para penonton lain tampak sangat terpukau oleh formasi para kesatria, seolah menyaksikan langsung adegan dari buku cerita. Kemudian suasana penonton mulai berisik ketika seseorang muncul. Itu Duke Floyen. Rambut peraknya memantulkan cahaya matahari, menyilaukan mata. Dengan wajah rupawan yang mempesona, sang Duke muncul, menggandeng seorang gadis cantik, Lady Floyen. Meski sebelumnya para kesatria menampilkan pemandangan yang megah, gadis itu tampak tenang tanpa ekspresi. Seperti yang kuduga, dia sama sekali tidak terpengaruh. Ya, wajar saja. Dia pasti melihat pemandangan seperti ini setiap hari. Benar, betapa mempesonanya ayah dan anak ini. Meskipun bukan dirinya yang dipuji, Beatrice merasa hatinya ikut senang. Memang ya, Jubilian kita sangat cantik. Namun, momen manis itu kembali terganggu oleh suara helaan nafas dari belakang. Kenapa ya? Lady Floyen bisa secantik malaikat begitu? Beatrice menoleh lagi dan wajahnya langsung merengut. Apa benar aku bisa mempercayai orang ini? Wajah Victor yang tersenyum polos membuat rasa tidak percayanya terhadap pria itu semakin dalam.